Tanpa kamu sadari, orang yang pernah menzolimi kamu sekarang ini sedang mengalami sakit yang luar biasa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas general reading tanpa kamu sadari. Orang yang menyakiti kamu dan juga menzolimi kamu di beberapa waktu yang lalu sekarang ini mengalami sakit yang luar biasa. Nah, seperti apa yang akan muncul dan juga seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Untuk posisi saat ini memang ini akan lebih mengarah kepada posisi personal yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu. Secara personal memang bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang memang juga harus bersyukur dengan situasi dan juga kondisi yang terjadi. Karena apa? Sekarang kondisi kamu itu pelan-pelan sudah mulai pulih. Kondisi kamu itu pelan-pelan juga sudah mulai membaik gitu loh dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena emang kamu juga bisa untuk terus merasakan gitu loh adanya hal-hal yang baik, terus bisa merasakan adanya hal-hal yang sempurna yang terjadi di dalam posisi diri kamu, sehingga kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Secara kondisi keuangan kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Kamu tidak perlu untuk terlalu merasa khawatir, tidak perlu untuk terlalu merasa takut gitu loh dengan beberapa kondisi-kondisi yang terjadi. Karena apa? Karena situasi yang terjadi, karena situasi yang muncul, kau pun juga akan terus memperoleh beberapa hal yang sempurna di dalam posisi diri kamu. Ada masalah, iya, memang betul. Kau pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi saya rasa kau pun juga berada dalam kondisi yang secara personal masih mampu untuk menyelesaikan perkara dan juga masih mampu untuk menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu rasakan, sehingga kau pun juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi yang lainnya, beberapa kewajiban kamu, beberapa tanggung jawab kamu itu juga bisa untuk tuntas. Sepertinya memang kamu juga akan menemui beberapa hal baik dan juga mulai menemui beberapa hal positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan, sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu dalam kondisi yang memang juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi, kamu tetap bisa menyadari adanya beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa kondusivitas di dalam posisi rezeki kamu saat ini. Dan kemudian kita melihat bagaimana sih kondisi mereka yang pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu. Kondisi orang yang pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu pastinya saat ini dia pun juga merasakan adanya beberapa pressure ya. Dia juga merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang dia rasakan saat ini. Dia yang jelas saat ini sedang mengalami kesulitan finansial. Kenapa? Saya katakan dia mengalami kesulitan finansial karena memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, dia pun juga saat ini punya hutang di mana-mana gitu loh. Dia punya hutang di sini, punya hutang di sana, dan juga punya hutang di mana-mana. Sehingga dia pun juga sedang dalam kondisi yang betul-betul mengalami kesulitan secara finansial dan dia sedang mumet gitu, sedang bingung bagaimana caranya untuk keluar dari perkara-perkara yang menjerat dia, terutama di dalam posisi finansial yang saat ini dia rasakan. Karena ditambah lagi dengan kondisinya diperparah, dia itu sakit gitu loh posisinya. Nah, ketika dia sakit, maka otomatis juga akan keluar uang lebih banyak gitu loh, akan keluar uang untuk inilah, keluar uang untuk itulah, dan juga akan keluar uang untuk beberapa hal yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, sepertinya memang juga dia dalam kondisi yang sedang merasakan dua sisi masalah. Satu sisi soal kesehatannya yang mulai menurun dan memaksa dia harus berobat dan juga mengeluarkan uang, walaupun memang juga ada
yang tercover BPJS gratis gitu, tapi juga memang ada beberapa keperluan yang lainnya yang memerlukan uang. Dan kemudian dia juga dalam kondisi yang sedang mumet gitu loh. Karena apa? Dia dalam kondisi yang tidak stabil saat ini, harus membayar beberapa kewajiban hutang-hutang yang ada dalam diri dia. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya saat ini sedang merasakan situasi yang cukup pusing gitu loh. Memiliki situasi yang cukup mumet, bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan dan juga untuk menuntaskan problematika-problematika yang terjadi. Tapi ya memang dalam situasi yang terjadi, dia masih berusaha untuk mengupayakan sendiri. Karena apa? Dia masih gengsi gitu loh untuk repoti orang lain. Tapi dia dalam satu sisi, ketika dia sempurna, ketika dia sehat, dia selalu nyakitin orang lain. Jadi saya rasa ini adalah balasan dari tabur tuai yang dia rasakan saat ini. Dan di sini, walaupun dia dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang masih memiliki hutang di mana-mana, dia masih membicarakan kejelekan orang lain, termasuk dia juga masih membicarakan kejelekan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ya memang situasinya adalah dia masih belum bisa bertobat. Dia masih belum bisa untuk istilahnya memahami gitu loh dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, yang terpenting adalah untuk saat ini dia sedang mengalami beberapa karma, perjalanan karma yang sedang menuju kepada dirinya, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul merasakan adanya keadaan-keadaan yang saat ini sedang berusaha untuk memulihkan kondisi yang dia rasakan. Karena dia pun juga sadar gitu loh, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu dia pun juga dalam kondisi yang sedang mengupayakan untuk lebih hati-hati dalam bertindak dan juga berhati-hati di dalam menentukan sikap, sehingga dalam situasi apapun dia juga masih bisa untuk lebih memahami terkait dengan posisi dan juga karakteristik yang ada di dalam diri dia saat ini. Dan memang juga situasinya bukan hanya dua masalah ini saja, tapi juga ditambah dengan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia pun juga akan mengalami beberapa kendala, masalah-masalah dari beberapa pihak yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga akan berurusan dengan beberapa hal yang trouble, entah itu dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ataupun dalam koneksi atau relasi dengan beberapa orang yang ada di sekitar dia. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga pada posisi saat ini. Jadi emang saya rasa kurang lebih situasinya seperti ini, dan semoga ini juga bisa menjadi preferensi bagi diri kamu untuk terus berbuat baik. Kenapa? Sekecil kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sekecil saja kejahatan akan dibalas dengan karma yang menyakitkan. Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sangundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.